Shalom untuk Pak Jimmy, Bu Roli. Udah 1 minggu nih kita nggak bertemu. Semua sehat semua ya Pak Jimmy, Bu Roli? Sehat, makan sehat. Amin. Saya pun juga diberkati sehat. Terima kasih Juga semuanya. sehat, minum juga sehat. Amin. Dan kalau minggu lalu kita sudah selesai nih Pak Jimmy ya, membahas mengenai konsumsi penyakit akibat mengkonsumsi daging babi, penyakit-penyakit apa yang muncul. Nah, di minggu ini kita membahas tentunya yang dengan tema yang lebih menarik. Tapi sebelum Pak Jimmy membahas dengan tema yang di minggu ini yang pastinya jauh lebih menarik, mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur di minggu ini kita bisa bertemu kembali dalam program Life Healthy for God's Glory yang kami percaya salah satu program yang membangun kami, menambah pengetahuan kami bagaimana kami menjadi seorang anak Tuhan yang mau menjaga bait Allah. Karena Engkau berkata bahwa tubuh kami adalah bait Allah, dan salah satunya dengan menjaga bait Allah adalah dengan hidup sehat yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itulah di hari ini kami mau belajar, kami mau merendahkan hati kami, membuka hati kami, menerima kebenaran yang tentunya akan mengubah sikap hidup kami, sikap cara pandang kami. Jikalau saat ini salah, biarlah bisa dibukakan semuanya, sehingga kami bisa menjaga salah satunya, menjaga tubuh kami sebagai bait Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah ini dan memulai mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh Pak Jimmy. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Jimmy. Baik, shalom semuanya. Bu Ruli, Pak Les, dan juga pendengar YouTuber. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang makanan kosher. Di seri beberapa ya, sudah cukup banyak penyakit yang timbul jika kita makan makanan yang tidak kosher dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lebih tentang organ hewan itu tersebut. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, untuk tema pada minggu ini kita akan membahas tentang lemak, darah, dan jerohan. Nah, tema kita hari ini adalah makan lemak, darah, dan jerohan, bolehkah? Enak itu, Pak. Benar, Bu. Jeroan itu enak, Pak. Sangat enak. Hati ayam, usus ayam enak, Pak. Ya, yang ada di gambar ini. Nah, mari kita belajar, ya kan? Ya. Bolehkah kita makan atau tidak? Nah, dari ayat firman Tuhan. Nah, salah satu peraturan yang diberikan oleh Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah melarang makan jerohan, lemak, dan darah. Ya, kita sudah belajar minggu lalu bahwa di Perjanjian Lama firman Tuhan tetap berlaku dahulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama belajar pada kitab Imamat pasal 3 ayat 2 sampai 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Nah, di ayat firman Tuhan ini sudah jelas, saudara, bahwa apa? Ya kan? Yang pertama, di depan pintu kemah pertemuan. Menyiramkan. Ya. Terus yang kedua, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Oke. Jadi, jelas ya, di kemah pertemuan ini, kita tahu saudara ya, tempat yang
Pak Saudara? Tempat yang maksudnya gimana Pak? Enggak, yang dimaksud dengan kemah pertemuannya apa? Dibandingkan dengan yang kita belajar minggu lalu. Ya tempat ini untuk apa korban persembahan ya Pak ya? Betul, kepada persembahan untuk Tuhan. Berbeda dengan di taman-taman dewa yang kita Ya, belajar minggu lalu. Oh iya. ya itu berarti korban persembahan. Kalau saya boleh lihat di sini berarti darahnya itu tidak dipakai, dibuang. Betul. Firman Tuhan jelas secara detail, secara rinci, secara gamblang. Darah dipersilakan. Harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Berarti dibuang kan? Dibuang. Dibuang. Jelas itu. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut. Nah, Lemak itu dipersembahkan gitu ya Pak ya? ya. Nah, lemak yang mana? Nah, ini detailnya kan isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Segala lemak yang melekat. Sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Berarti jatahnya untuk siapa, saudara? Tuhan. Untuk Tuhan. Dan lagi kedua pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati, yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sekarang saya mau tanya, apa itu buah pinggang? Buah pinggang. Buah pinggang ini kayak bangsa ginjal gitu ya Pak ya? Bukan ya? Betul sekali, ginjal. Ginjal. Ginjal pun juga harus dipisahkan. Jelas kan? Menyembelih di pintu kemah pertemuan. Berarti persembahan untuk Tuhan kan? Nah, di kalimat ini cukup menarik. Sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan butuh nggak lemak, darah ini semua? Buah pinggang, umbai hati? Jawabannya pasti tidak kan? Tuhan tidak butuh semuanya ini. Ya. Apa yang dimaksud api-apian bagi Tuhan? Sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan kan? Ya. Apa yang dimaksud menyenangkan hati Tuhan? Korban wangi-wangian. Apakah Tuhan suka bau dari lemak ini? Jawabannya pasti tidak. Yang dimaksud apa? Korban api bagi Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apa? Tuhan senang ketika semua jerohan darah semua ini dipersembahkan untuk Dia. Yang dimaksud adalah apa? Supaya kita tidak makan. Supaya kita tidak Itulah yang dimaksud. memakannya. Tuhan senang hatinya melihat anak-anaknya hidup sehat. Tuhan tahu bagian ini tidak baik. Nah, Tuhan maha kasih kan? Sangat baik kan? Benar nggak? Ya, benar Pak. Benar. Itulah saudara. Berarti di kitab imamat ini juga berlaku. Bukankah apa yang kita makan, kita minum, kita lakukan semua untuk Tuhan kan? Untuk menyenangkan hati Tuhan kan? Itu ada di perjanjian baru. Firman Tuhan. Betul ya? Nah, apakah ada hubungannya dengan perjanjian lama? Pasti ada. Ini buktinya, korban api-apian bagi Tuhan. Juga menyenangkan hati Tuhan kan? Iya. Itulah saudara. Nah, ada nggak ayat yang lainnya? Ada. Nah, ini di Imamat pasal 3 ayat 14-17. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut. Dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Diulangi lagi kan? Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya.
yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah. Jelas ya saudara, membakar semuanya itu, bukan sebagian. Di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-api kan menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan. Segala lemak loh. Saudara, inilah sesuatu ketetapan untuk selamanya. Bagi kamu Turun turun temurun. Terus? turun temurun di segala tempat kediamanmu. Nah, lanjutkan Bu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Nah ini Jangan dia nih Pak. sekali-sekali. Kan banyak bertanya, Pak, kalau sekali-sekali gimana Pak? Bu, gimana Bu kalau sekali-sekali Bu? Orang dibilang nggak boleh Pak, itu udah dibilang jangan sekali-kali, berarti kan sekalipun nggak boleh Pak. Berarti Tuhan tahu kan? Pasti ada sanggahan kan dari kita kan? Kalau sekali-sekali gimana? Nah sebelum kita ngomong, Tuhan ngomong duluan kan? Tuhan berfirman duluan kan? Tuhan maha tahu. Tuhan tahu anaknya pasti akan nanya nih, kalau sekali-sekali gimana Tuhan? Langsung dia bikin statement, nggak boleh sekali-kali. Nah. Jadi ayat firman Tuhan ini sudah jelas. Jelas sekali, detail sekali. Menurut saya ini sangat detail. Kita bersyukur. Oke. Iya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, sedangkan di perjanjian baru kita mendapati bahwa semua makanan adalah halal atau kosher atau boleh dimakan. Banyak kan orang mengatakan ini kan di perjanjian baru kan, pro dan kontra. Iya. Nah, ini ayat firman Tuhan kan, yang dipakai Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sedang membahas tentang makanan? Ya. Kita harus lihat konteksnya. Iya. Kita harus baca seluruh perikop. Kalau nggak cukup, baca tuh beberapa pasal supaya dapat semuanya, gambaran utuh. Iya. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang apa, membahas apa. Jangan mengambil sepotong ini terus dianggapnya semuanya menjadi kebenaran. Kebenaran. Betul ya? Iya. Karena firman Tuhan tidak pernah dari baik perjanjian lama maupun perjanjian baru bertentangan. Hanya saja pikiran kita terbatas. Kita belum memahami. Itu, saudara. Oke. Nah, jadi bagaimana kita bersikap tentang makanan jerohan, lemak, dan darah? Mari kita sama-sama baca di Keluaran pasal 29 ayat 13. Kemudian, kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya. Dan kau bakarlah di atas mezbah. Ini Cah, matiin Cah, itu Cah. Jelas ya? Nah, mari kita belajar apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini.
Segala sesuatu halal, tetapi tidak semua berguna. Berguna. Ya, jadi makan jeroan, lemak dan darah tidak berguna, bahkan sangat merugikan tubuh kita. Betul? Ketiga, makanan tersebut mengandung kolesterol jahat atau LDL. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah, saudara. Nah, di dalam darah terkandung kuman atau penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh. Pak Jimmy, Ya, mau nanya nih Pak. silakan, Pak. Di dalam poin yang pertama ini kan dikatakan bahwa segala sesuatu halal, tapi nggak semuanya berguna ya Pak ya. Betul. Dan di sini Bapak bahas mengenai jeroan, lemak, dan darah. Ya, Nah, di dalam poin yang di dalam darah terkandung kuman atau penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh. Zamannya saya dulu saya pernah kalau makan di ayam kuning itu kan biasa ada tuh Pak darah yang dibikin ya kotak begitulah. ya, Kemudian dibekukan dan ya, digoreng. ya, Yang setahu saya sih ya, dalam dulu pelajaran biologi itu, kalau yang namanya segala sesuatu yang sudah dibekukan dan digoreng dalam tingkat yang derajat Celcius tinggi, boleh dikatakan yang namanya kuman di dalam darah itu sebenarnya sudah mati loh Pak. ya. Apakah itu benar atau gimana Pak? Jadi begini, saya ambil perumpamaan ya. Hmm. Pak Les tahu yang namanya filter udara atau saringan? Tahu? Saringan teh. Oke, kita ambil perumpamaan yang sederhana ya. Saringan teh. Tahu ya berbentuk saringan tuh? Ya. Ketika kita menyaring teh di dalam gelas atau cangkir, yang kita konsumsi apanya? Air tehnya Pak. Kenapa nggak saringannya? Paham ya yang saya maksud? Nah, itu juga sama. Jika pertanyaannya, kalau dicuci kan bersih. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaan saringan teh itu kalau dicuci, Pales mau makan nggak? Enggak. Nggak mau. Kenapa? Kan dicuci bersih. Ya, nggak ada faedahnya, nggak enak. Nah, memang nggak enak. Sekarang kalau saya tanya bakal filter udara gimana? Saringan itu udah dicuci. Karena kita tahu bahwa filter udara menyaring udara kotor. Bahkan dicuci pun kita nggak mau kan? Iya. Nah, sekarang hubungannya dengan ini sama nggak sebenarnya? Sama. Itu saudara. Oh, darah itu dia ada dia bisa mengakibatkan LDL tinggi juga ya, Pak ya? Oh, banyak. Oh. Banyak. Mengandung banyak kuman dan penyakit. Kalau kita terserang penyakit, LDL kita bisa naik nggak? Bisa. Metabolisme terganggu semua kan? Iya. Kan kita sudah belajar, tubuh kita seperti sarang laba-laba. Iya. Kita tarik satu ujung, seluruh rumahnya roboh. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah sekali-sekali kau makan lemak dan darah. Jangan sekali-sekali tuh. Sebelum kita ngomong, Tuhan berfirman duluan. Ribuan tahun yang lalu. Kan Tuhan Maha tahu. Benar ya? Ini luar biasa firman Tuhan. Pak, ini mau dipertegas lagi, Pak. Berarti untuk makan jeroan, lemak, dan darah ini sebenarnya berlaku untuk semua hewan, baik yang kosher ataupun yang non-kosher ya, Pak ya? Jadi gini, semua hewan kita harus melihat fungsi dari organ itu. Organ jeroan, lemak, dan darah. Fungsinya untuk apa?
Sama seperti filter udara kan fungsinya untuk memfilter udara kotor. Ya. Hmm. Ya itu lagi Pak, yang pernah saya waktu itu ngomong, kalau kita kurang darah, ya makan ati apa Ya, aja, terutama lebih cepat katanya ati kambing, maka darah kita akan cepat naik lagi gitu loh, betul, KB-nya. betul, Nah, itu kan kalau dilihat seperti kayak ada fungsinya kan Pak, jadi ya di betul, satu sisi mengandung kuman, tetapi di satu sisi dibutuhkan untuk apa, zat besi kali ya Pak ya, betul. zat besi. Nah, seperti itu Pak. Itu bagaimana jadi Pak ya? Jadi Iya, gini, sesuatu yang kontradiksi kayaknya. sebenarnya bukan kontradiksi, Pak Les, atau Bu Roli. Jadi gini, di dalam makanan itu kita ada 2 macam aliran. Ya, ada 2 konsep. Kita mau ngejar gizinya saja, atau kita mau ngejar gizi dan keamanannya juga. Oh, iya, iya, iya. Sama seperti Kembali ke yang tadi ya. kita ngebut di tol mau pakai seat belt atau tidak. Iya, iya. Kan gitu kan? Yang pasti kita harus Nah, cari amannya dulu kan? nah di dua aliran itu yang diakui secara internasional itu yang mana dirinya, Pak? Jelas Pak Les, di semua ilmu medis seluruh dunia, nomor 1 itu adalah apa? Keselamatan. Safety first. Oke, Setuju? setuju. Setuju. Safety first. Keselamatan itu utama. Jadi itu sudah menjawab pertanyaan Pak Lesmana. Dimanapun. Karena tidak ada kan yang namanya keselatan kedua, ketiga, kesempatan itu kan nggak ada. Kalau kita mati, ya mati. Udah. Makanya keselamatan itu terpenting. Utama. Nah, itu juga menjawab pertanyaannya Bu Roli. Kalau makan hati kambing gimana? Jadi kita harus lebih melihat kepada gizi. Ya, tapi Amannya jangan dulu. bergizi tapi tidak aman ya. Betul, kita harus cari amannya dulu. Iya, aman ya. Iya. Tuhan berikan banyak pilihan. Setuju sih Pak. Apa fungsinya juga ketika kita makan memang ada gizi tapi nggak aman. Ya ujung-ujungnya ya juga nggak berfungsi jadinya. Gitu ya Pak ya. Iya benar. Betul sekali. Nanti kita akan belajar di slide-slide berikutnya. Paham, Saudara. Oke, Pak. Lanjut. Baik, ada yang bertanyakan lagi? Lanjut ya. Ya. Lanjut dulu, Nah, ayat Pak. firman Tuhannya mana? Nah, ini di 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Nah, Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, kalau kita mau melihat, diperhamba ini maksudnya kita mengikat diri gitu ya Pak ya. diperhamba, Jadi jadi kita nurut. Ya. Jadi kayaknya kita ya apa tuh nurut gitu loh jadinya. Ya kan Pak? Jadi kalau kita melihat suatu makanan, Bu, iya. Itu ada 3 persyaratan. Pertama, apakah makanan itu berfungsi bagi tubuh kita? Iya. Yang kedua, apakah makanan itu berguna bagi tubuh kita? Untuk pertumbuhan kita. Makanan itu berguna. Nah, syarat ketiga adalah apakah makanan itu menjadi kecanduan atau ketagihan bagi tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan ini? oke. Ya. Jelas kan? Berarti di ilmu kedokteran juga. Apakah berguna? Apakah berfungsi? Gitu ya Pak ya? Ya. Apakah keterikatan?
Betul, Dia bisa mengikat kita. Pak, betul. mau tanya Pak supaya dirinci. Apa bedanya berguna dan berfungsi, Pak? Sekarang gini, fungsi normal untuk tubuh kita, Bu. Jadi tubuh kita ini berfungsi dengan normal. Benar ya? Seperti kayak makanan buah mengandung mineral dan sebagainya. Kan berguna untuk fungsi normal tubuh kita. Kita sudah belajar ya di Adama ya, tentang Iya. kalium dan sebagainya, untuk jantung dan sebagainya itu. Nah, berguna seperti apa? Protein. Iya, iya. Ingatkan lagi ya, Berguna Pak. nggak makanan ini buat tubuh kita? Nah, yang terakhir apa? Diperhamba. Saya ketagihan nggak? Nah, ketagihan condong apa? Tahu? Kita makan berlebihan. Iya, makan terus. Jadi mau makan lagi, mau makan lagi gitu. Iya. Iya. Mau nggak mau, saya harus cari ini. Kemana harus cari makanan ini. Kalau begitu saya nggak bisa. Nah, kembali lagi kan, penguasaan diri kita tidak bisa kan? Iya. Nah, makanya firman Tuhan berkaitan nggak satu dengan yang lain? Iya, Sangat. iya. Tidak ada firman Tuhan yang menentang satu dengan yang lain, baik di perjanjian lama dan perjanjian baru. Aduh. Nah, jadi dari tiga syarat ini kita akan tahu apakah makanan ini berguna bagi tubuh kita. Ya. Nah, yang kedua, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kesehatan ilahi. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, memakan makanan jerohan, lemak dan darah berisiko mencemari tubuh jasmani, yaitu bisa mendatangkan penyakit yang mengakibatkan penderitaan bahkan kematian. Oh. Nah, biasa orang kalau makan jerohan, lemak dan darah, biasanya apa yang kita lihat secara fisik, secara kasat mata, apa yang terjadi pada orang itu? Badannya gemuk gitu ya, Pak ya? Jelas. Gemuk identik dengan Darah tinggi. Penyakit-penyakit lah, kolesterol, pastinya kolesterol lah. Nah, Lemak, jeroan soalnya. firman Tuhan benar atau salah? Di perjanjian lama. Benar. Benar, Tuhan tidak pernah merubah komposisi makanan itu. Iya. Pak Jimmy, Ya. dulunya saya berpikir, saya kan dulu ya memang ada kolesterol nih ya. Ya. Dan menghindari makanan, pastinya otomatis menghindari makanan jeroan, karena dokter mengatakan seperti itu kan. Ya. Tapi dulunya sih dalam benak saya, jeroan itu cuma hanya jeroan sapi, kaki 4 lah, babi, ada macam-macam ya. Tapi kalau kayak ayam, ya nggak apa-apa, gitu loh. Ternyata emang nggak bisa, nggak ini juga ya Pak ya. Berarti dilihat, sebenarnya jeroan itu nggak boleh kita makan karena dilihat dari fungsinya. Betul sekali. Kayak seperti saya, kalau saya dan mungkin beberapa dan banyak orang Indonesia yang kesukaannya kalau makan bubur di pagi hari pastinya nggak lepas tuh Pak sama yang namanya ati ayam, ati ampla sama ucus. Ya. Atau makan pecel lele lah, ya kan? Pecel lele, Ya. pecel ayam pasti mesen ati ampla deh, ya kan? Benar. Ternyata memang ya fungsinya hati ya mendetok racun, walaupun sudah digoreng dengan Celcius yang tinggi, tetap aja ya Pak ya, nggak Tetap bagus dong. buat badan kita ya. Tetap tidak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa orang-orang tuh jual jerohan, jual lemak, jual darah, kenapa? Gak mau rugi, Pak. Nah, saya nggak mau rugi apa, Bu? Ya maksudnya ya difungsikan aja juga kan, masa dibuang gitu. Kan bisa mendatangkan duit, Pak. Benar, selain itu apa, saudara? Saudara tidak mungkin kan bisa makan ini cuma satu potong aja kan? Iya. Ati ampla makan bubur mesti 2, Pak. Nah, bisa sampai 2 mangkok kan?
Iya. Betul nggak? waktu gitu. Karena apa? Nikmat sekali. Nah, itulah. Selain nggak mau rugi, ya itu. Karena nikmat sekali. Benar. Baik, kita lanjut ya. Lanjut Pak. Nah, ayatnya mana? Ada di 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, jelaskan menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Berarti Tuhan menghendaki apa kita? Hidup kudus secara rohani dan jasmani juga kan? Jasmani. Ini penting, jasmani juga ada ini. Bukan hanya rohaninya saja. Karena kita masih hidup di bumi. Di bumi. Setuju ya? Amin. Nah, dampak negatif akan berlebihan. Sorry Pak. Nah, poin ketiga, Tuhan menghendaki agar kita tidak rakus. Setuju? Ya. Nah, dampaknya apa? Dampak negatif akan berlebihan atau rakus. Pertama, obesitas atau kegemukan. Benar ya, seperti Pak Ales bilang kan, secara fisik yang kelihatan apa? Gemuk. Yang kedua, mengganggu keseimbangan hormon. Seperti grelin, apa itu hormon yang merangsang nafsu makan. Dan leptin, menekan nafsu makan. Nah, ketika kita lapar, hormon grelin ini akan keluar. Nah, kita makan-makan, udah mulai kenyang, hormon leptin ini akan keluar. Nah, Tuhan baik kan? Luar biasa. Memberikan kita sensor ini semuanya ini. Ya. Nah, ciptaan Tuhan yang ya kenapa Bu? Kalau sudah kenyang, makanya nggak mau makan lagi. Iya. Jangan karena aji mumpung. Kapan lagi? Itu saudara. Berarti makan all you can eat juga hati-hati juga itu Pak ya? Oh iya. Benar. Iya. Benar. Aji mumpung. Aji mumpung, jangan saudara. Kan Bukan kita makan minum, lakukan semua untuk Tuhan kan? Iya. Itu. Pak Jimmy. Ya. Sebelum kita tutup nih Pak, karena waktu. Ya. Satu pertanyaan terakhir Pak. Ini yang di poin yang ini membuat kalau dampak negatif makan berlebihan lah ya. Saya nggak sebicara makan rakus lah ya. Ya. Makan berlebih lah. Mungkin kalau karena siang kita kerja, makan siangnya nasinya kayak gunung lah, banyak gitu loh. Dan itu kan otomatis memang secara otomatis memang membuat mengantuk ya Pak ya. Ya. Dan itu kan sebenarnya kan sesuatu yang normally gitu loh Pak. Makanya begini Pak Les. Kalau kita makan banyak, ada satu hormon yang namanya dopamin. Dopamin. Ya, tahu ya, hormon dopamin itu akan membuat kita makannya banyak. Nah, kita makan banyak dan sebagainya, akhirnya kita mengalami yang namanya hipoglikemia. Jadi kadar gula kita tuh drop. Malahan. Oke. Makanya kita merasa ngantuk. Kenapa? Karena karbohidrat kita kan banyak, kita konsumsi kan terus dan sebagainya. Karbohidrat ketika kita konsumsi, apa yang diproduksi dalam tubuh untuk mengimbangi karbohidrat itu? Yaitu insulin. Betul ya? Jadi lain kesempatan kita akan belajar bersama-sama tentang diabetes.
Nah, ketika overproduksi insulin dalam tubuh kita, yang terjadi apa? Kita mulai ngantuk. Salah satu ada namanya hormon serotonin yang menenangkan kita. Jadi Oh, cukup kompleks. Nih kan dalam bilang kan, gue makan terlalu banyak ini. Ya tanda kutip kayak apa? Keracunan nasi kan orang bilang, ada yang bilang gitu kan. iya. Ngantuk. Tanda kutip ya. Ya karena itu saudara, makanya Tuhan tidak ingin kita makan sesuatu apapun berlebihan. Itu Pak Les. Pak, mau nanya lagi, Pak. Silakan. Kalau di siang hari, kalau di kantor, saya kan bawa makanan nih ya dari Ya. rumah untuk makan bekal di kantor makan siang. Ya. Itu nggak membuat ya istri nasinya nggak terlalu banyak nih, Pak. Ya. Tapi saat itu saya habis makan saya nggak ngantuk loh, Pak. Tapi kalau pas lagi libur, hari Ya. Sabtu, Minggu, makannya sama saya. Nasinya Ya. nggak banyak. Ya. Tapi kok bisa habis itu kok kayak aduh kayak mau ngantuk banget habis makan gitu loh, Pak. Itu kenapa ya, Pak ya? Dengan Jawabannya kadar satu. yang sama. Jawabannya satu. Ya, tanda kutip. Dari hari Senin sampai Jumat, Pak Lesmana pasti memakai namanya otak untuk bekerja. Iya. Aktivitas dan sebagainya. Itu membakar kalori nggak? Bakar. Pasti. Benar ya? Ya. Nah, berbeda dengan hari Sabtu. Hari Sabtu kerjaan kita apa? Kita duduk, santai, dan sebagainya kan? Oh. Dengan porsi yang sama, dampaknya beda. Jadi gitu Pak Lesmana. Dan itu harus dilawan ya Pak. Kita nggak boleh bawa tidur ya Pak ya. Karena itu jadi bisa membuat jadi gula tinggi ya Pak. Benar, karena kalau kita tidur kan kalori yang dibakar tidak sebanyak kita beraktivitas. Nah, namun alangkah baiknya jika kita kurangi porsinya daripada kita lawan. Lebih baik mencegah kan daripada mengobati kan, Bu? Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju, Pak. Ya, itu di ilmu medis semua seluruh dunia. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena apa? Mengobati lebih lama dan lebih susah. Lebih susah. Lebih baik mencegah. Iya. Jadi begitu. Luar biasa, Pak. Iya. Wah, tidak berasa ya. Waktu lewat sangat cepat. Iya, ini mungkin Pak Les lagi juga ada gangguan gitu. Ya, Pak Jim kayaknya sudah cukup lumayan panjang jelas juga ya Pak ya. Ya. Untuk pembahasan malam hari tentang jeroan tadi gitu ya Pak ya. Luar biasa, jadi sedikit mengerti lebih baik makan yang memang bergizi tapi aman daripada gizi tapi tidak aman gitu ya Pak ya. Ya itu yang dibilang cuman enaknya di mulut berapa menit tapi begitu masuk ke dalam ya sudah bikin tidak aman gitu buat tubuh gitu ya Pak ya. Benar. Terima kasih banyak Pak Jimmy. Mungkin terima kasih juga Bu Ruli, juga pendengar YouTuber. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas boleh tulis di kolom. Kita akan jawab di lain kesempatan. Terima kasih tetap semuanya. Kita akan jawab komen-komennya ya. Baik. Salam sehat Pak Jimmy. Salam. Terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai ketemu. Shalom. Memberkati. Shalom.